Assalamualaikum. Daya nafas kita itu bisa jadi indikasi ya seberapa fitnya tubuh kita, khususnya aerobic fitness gitu. Nah, salah satu marker yang diukur terkait daya nafas itu disebut VO2 max gitu ya. Kurang lebih VO2 max ini ukuran seberapa kapabelnya tubuh kita dalam menggunakan oksigen di saat aktivitas fisik yang intens. Kenapa sih daya nafas ini penting? Pertamanya, daya nafas ini mengindikasikan daya tahan atau stamina. Makin napasnya pendek-pendek, makin cepat kecapean sih biasanya. Bener nggak? Keduanya itu indikasi kesehatan paru, jantung, dan jalur kardiovaskuler dan mengindikasikan seberapa efisiennya penyaluran oksigen ke otot-otot tubuh kita. Ketiganya ya tentunya dia itu indikator untuk kebugaran secara umum. Dan sebaliknya, makin orang itu napasnya ngap-ngapan gitu, makin menunjukkan betapa ringkihnya dia itu, ya kan? Keempatnya, dia ini salah satu indikator seberapa siapnya seseorang untuk lari, goes, renang, dan lain-lain aktivitas yang memang bikin napas ngos-ngosan perlu napas panjang. Tambahan lagi, kalau para pakar longevity umur panjang, dan napas seseorang itu bisa jadi puncak gunung es, satu indikasi segimana bakat umur panjangnya seseorang dan bakat awet mudanya. Nah, terus gimana sih caranya mengukur VO2 max? Nah, sebelum ke situ, kita bahas dulu yuk soal penentunya VO2 max. Penentu pertama itu tentu genetik, bakat turunan. Penentu berikutnya itu gemblengan-gemblengan, latihan-latihan, dan aktivitas-aktivitas keseharian yang bertahun-tahun. Kalau dari kecil nggak pernah dilatih lari-larian gitu ya, nggak pernah sampai kos-kosan, mendadak dites ya mestinya pas-pasan aja sih kapasitasnya. Faktor U itu juga menentukan, yaitu umur bukan untumu, walah untuknya sopo. Penentu lain lagi itu timbunan lemak tubuh. Makin komposisinya itu gombior, lemak di mana-mana gitu, biasanya ya udahlah. Kita semua tahu itu bakalan lebih gampang ngap-ngapan. Benar kan? Nah, balik lagi ke latihan tadi itu, latihan kayak apa sih yang biasa dipraktekin untuk ningkatin daya nafas kita? Pertamanya tentu latihan pernapasan atau pelurusan cara bernapas. Ini nggak usah kita panjang-panjangin lah ya, tapi buat yang penasaran silahkan aja googling. Bagaimana cara napas yang terbaik. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, banyak tuh yang kasih sharing. Nggak tahu kalau bahasa Madura. Selain pernapasan, tentunya itu olahraga yang punya nilai aerobik tinggi. Misalnya ya, yang di zaman kekinian sering disebut-sebut itu high intensity training namanya. Yang biasa nonton kanal kayak gini mestinya udah sering dengar kan ya. Bisa juga yang lebih berat dari itu, yaitu olahraga kardio yang dikombinasi dengan pembebanan. Misalnya nih, wes di jalan nanjak, atau larinya naik perbukitan, atau lari atau sepedaan dengan menggendong tambahan beban, atau apalagi tuh. Tapi yang kelas berat seperti itu jangan kelewatan iseng, ngasih tahu ilmunya karena kalau edan-edanan bisa bahaya. Bisa juga olahraga endurance, main bola gitu 2 kali 45 menit atau jalan jauh, lari jauh. Secara umum kalau dibiasakan akan mendorong tubuh beradaptasi sehingga bisa mengelola oksigen dengan lebih baik. Atau bisa juga latihan kombinasi dari berbagai bentuk yang kita obrolin tadi itu. Nah, terus ini yang terpenting nih. Gimana sih cara mengukurnya VO2 max? Kalau yang paling akurat pakai GXT atau Graded Exercise Test. Orang itu disuruh latihan berjenjang di atas treadmill atau sepeda gitu. Terus langsung aja diukur konsumsi oksigennya dan produksi CO2-nya. Pakai semacam masker canggih gitu di mulut. Widih. Walau akurat ini rada nyiksa ya. Dan agak ribet perlu alat khusus. Ya gitu tentunya kalau ada kondisi tertentu itu orang nggak bisa digojlok pakai tes yang seperti itu. Yang rada enteng itu sub maksimal exercise test. Latihannya nggak dipolin kayak GXT tadi, lebih simpel. Terus hasilnya diekstrapolasi dan juga diestimasi berdasarkan denyut jantung seperti itu. Cuma tergantung kondisi orang juga nih. Ekstrapolasi dan estimasi kayak gini untuk keadaan tertentu bisa melesetnya rada jauh. Ya gitu tetap aja nih. Orang tertentu latihan udah dibikin ringan pun itu tetap aja bisa nggak sanggup. Yang lebih sifatnya estimasi lagi dan nggak pakai alat khusus itu field test. Orang disuruh lari keliling lapangan gitu 12 menit dengan sebaik-baiknya, terus VO2 max-nya diestimasi berdasarkan kinerja larinya itu. Untuk menajamkan lagi, dari sekedar hasil lari tadi, terus ada metode prediktif juga. Jadi kinerja larinya di crossing dengan umur, laki perempuannya, berat badan, komposisi lemak kayak gitu. Tapi ini pun sama, tidak mungkin bisa akurasinya sama dengan yang GXT. Terus kalau orangnya nggak bisa lelarian, ada alternatifnya pakai jalan kaki. Salah satu metodenya disebut Rockport Walking Fitness Test. Sedangkan kalau yang lari tadi, salah satu metodenya disebut Brigham Young University Jog Test. Itu kalau menurut WikiHow.
Terus di WikiHow juga ada tuh cara mengestimasi yang mungkin sebagian kita bisa meraktekin sendiri nih. Kita cuplik dua aja ya. Yang pertama tanpa mesti olahraga macam-macam. Yang kedua pakai jalan kaki dikit yang model Rockport test tadi. Nah, yang tanpa olahraga tahapannya kayak gini nih. Pertama, dapetin dulu skor resting heart rate. Pakai smartwatch aja selesai sih ini sebenarnya. Tapi kalau enggak ya pakai cara manual. Kedua, kalkulasi deh denyut jantung maksimum. Kayak yang dibilang guru-guru senam itu loh. Rumusnya 220 dikurangi umur gitu. Jadi kalau kayak saya 56, denyut maksimum itu 220 dikurangi 56 sama dengan 164 per menit. Ketika diestimasikanlah VO2 max dengan rumus seperti ini. VO2 max sama dengan 15 kali heart rate maksimum dibagi resting heart rate. Nah, kalau pakai angka saya tuh ya, resting heart rate saya itu 61. Jadi 15 kali 164 dibagi 61 jadinya 40,33. Satuannya ini katanya mililiter oksigen per kilogram berat badan per menit. Widih, normal atau enggak nih? Nanti coba kita cek. Cara lain itu pakai tes jalan, metode Rockport Walking Fitness Test tadi. Pertamanya sama nih, dicek dulu resting heart rate. Startingnya nih harus pas relax ya kan, supaya nggak keganggu. Keduanya terus jalan cepat, yaitu secepat-cepatnya tapi nggak sampai lari, sampai ngos-ngosan tapi masih dikit-dikit bisa ngomong lah. Dan ini tracknya mesti datar ya, atau sedatar mungkin. Porsinya segimana? Itu kira-kira sejauh 1 mile atau 1600 meter atau 4 kali keliling lapangan standar gitu. Terus di waktu pakai stopwatch. Begitu selesai dicek waktunya berapa lama dan di ujung akhir itu heart rate-nya berapa. Udah, setelah itu ya cooling down. Terus dimasuk-masukin lah ke rumus ini nih. Rada panjang, nggak usah dibacain satu-satu lah ya. Faktor LP ini laki sama perempuan ada beda dikit lah ya. Coba lah kita masukin nih, contohnya kalau saya. Laki-laki berat badan 54 kg, umur 56, durasi jalan untuk 1 mile tadi 17 menit, denyut nadi di akhir jalan 120 per menit. Nah, maka jadinya kalau dimasuk-masukin, dapatnya 41,45. Wah, rada mirip nih ya dengan yang tadi, yang tanpa olahraga, 40,33. Nah, terus ya, ini yang penting. Namanya VO2 max bagus itu, gimana sih rujukannya? Kalau jelek gimana? Nah, ternyata kalau untuk laki-laki normal itu di rentang antara 35 sampai 55, kalau perempuan antara 30 45. Kalau di bawah rentang itu bisa dibilang jelek, makin jauh di bawah makin jelek banget. Dan di pihak lain kalau di atasnya itu bagus. Dari info nih, kalau atlet-atlet jagoan misalnya pelari maraton, itu VO2 max-nya bisa 70-an lebih atau bahkan 80-an. Cuma yang pelari maraton itu biasanya terus otot-ototnya tuh kecil, tulangnya juga relatif pas-pasan, padahal tulang dan otot itu menentukan longevity juga, umur panjang, awet muda. Nah, jadi gimana tuh? Silakan aja lah ini ditentukan sendiri. Jadi ya, VO2 max itu bisa jadi salah satu indikator terkait health span kita, terkait bakat umur panjang kita. Tapi tentunya dia itu bukan satu-satunya faktor. Gitu deh. Terima kasih.